Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Resti Prastika Destiarni. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Sebelum menjadi tenaga pendidik di institusi ini, saya menamatkan pendidikan strata 1 di program studi Agribisnis dan pendidikan strata 2 di program studi Sains Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Di program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, saya menjadi bagian dari Laboratorium Bisnis dan Kewirausahaan. Saya mengampu beberapa macam mata kuliah yang linier dengan pendidikan saya dan merupakan penunjang dalam pencapaian pembelajaran mahasiswa di bidang bisnis dan kewirausahaan. Adapun mata kuliah yang saya ampu antara lain negosiasi dan advokasi bisnis, agribisnis peternakan, manajemen produksi agribisnis, bisnis internasional, strategi dan kebijakan bisnis, peramalan bisnis, dan studi kelayakan bisnis. Adalah pula beberapa mata kuliah lain yang pernah saya ampu dan menjadi kompetensi penunjang lulusan di program studi agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu sebagai salah satu komponen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Kegiatan pengajaran sendiri merupakan kegiatan yang penting dalam memberikan pengetahuan, informasi, dan sarana sharing dengan mahasiswa terkait dengan ilmu dan konsep yang berkembang di bidang agribisnis. Hasil dari kegiatan pengajaran akan menjadi modal dalam mencapai CPL program studi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah strategi dan kebijakan bisnis. Mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis merupakan mata kuliah 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang ditempuh pada semester genap oleh mahasiswa semester 6 dan perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka atau luring. Mata kuliah ini secara umum menyajikan bagaimana perusahaan atau organisasi menyusun strategi yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbagai hal yang meliputi konsep dasar strategi dan kebijakan bisnis, pengamatan terhadap lingkungan, baik eksternal dan internal, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pengenalan strategi pada perusahaan multinasional, bisnis kecil, disertai dengan analisis kasus juga dilakukan pada mata kuliah ini. Dalam melakukan kegiatan pengajaran, saya menerapkan metode DIA. Metode DIA merupakan kepanjangan dari D, Delivery, I, Interaction, dan A, Assessment. Delivery dalam mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan bahan tayang berupa PowerPoint dan juga modul. Mahasiswa dapat mengakses PowerPoint dan modul pada Google Classroom yang merupakan learning management system utama di Universitas Trunojoyo Madura. Google Classroom juga merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengakses absen, penugasan, dan nilai hasil belajar. Adapun CPL yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah CPL 1, yaitu mampu mengelola bisnis pertanian mulai dari skala usaha sampai enterprises. CPL 2 yaitu mampu menyelesaikan permasalahan agribisnis baik secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim. CPL 3 mampu membuat keputusan strategik dan operasional, serta CPL 6 yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, peluang, serta merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan. Keempat CPL tersebut akan diturunkan dalam 4 CPMK yang intinya mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan dalam strategi kebijakan bisnis pertanian lahan kering dan pesisir, serta memberikan rekomendasi berbagai alternatif bisnis, strategi bisnis secara bertanggung jawab yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim. Keempat CPMK tersebut diturunkan menjadi 5 sub CPMK yang diinterpretasikan menjadi 5 bahan kajian, antara lain konsep dasar strategi dan kebijakan bisnis, analisis pengamatan lingkungan organisasi, analisis formulasi rumusan strategi, strategi fungsional dan bisnis, serta implementasi strategi dan proses evaluasi kinerja strategi bisnis. Interaction yang dilakukan pada kuliah ini berupa diskusi, baik diskusi antara dosen dengan mahasiswa maupun diskusi antar mahasiswa. Interaksi tersebut merupakan proses pembelajaran yang lebih mengutamakan pada student-centered learning dengan tujuan agar mahasiswa mampu berpikir secara sistematis, mandiri, bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan tim. Mata kuliah ini juga berfokus pada project-based learning. Selanjutnya, mata kuliah strategi melakukan assessment terhadap mahasiswa dengan cara penugasan di kelas,
portofolio, dan juga UAS. UAS dilakukan dalam presentasi dan ujian lisan hasil proyek yang dilakukan mahasiswa selama 1 semester. Bentuk asesmen tersebut juga merupakan implementasi SCL atau Student Centered Learning yang dilakukan dengan cara penugasan, diskusi, dan mini riset. Persentase penilaian pada mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis sesuai dengan yang tercantum pada RPS mengadopsi kurikulum OBE atau Outcome Based Education dengan berfokus pada pencapaian pembelajaran di mana pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan namun juga outcome-nya. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis dengan materi yang disampaikan adalah materi pertemuan ke-14 yang berkaitan dengan implementasi dan evaluasi strategi. Oke, alhamdulillah ya, sehat-sehat semuanya? Nah, sehat ini sehat fisik dan sehat mental maksud saya. Nah, ya. Atau mungkin sudah mulai beban-beban UAS. Nah, ini kita ada di pertemuan keberapa? 14 kan ya? Berarti tinggal 1 kali lagi kita tatap muka dan selanjutnya kalian UAS. Nah, mendekati UAS ini, perasaan kalian itu apakah tak lagi UAS nanti enak deh, tak lagi cepat libur, atau mendekati UAS bebannya semakin bertambah? Semakin bertambah. Berapa laporan yang dibuat? Banyak. Nah, semua mata kuliah, kalian mata kuliah ada berapa? Bukan SKS-nya, totalnya 9. Yang buat laporan berapa? 9, termasuk mata kuliah saya ya. Oke, nah sebelum itu untuk kita di pertemuan ke-14 ini di SDKB tetap ya ada kuliah, dan semoga perkuliahan hari ini itu tidak menambah beban pikiran kalian. Paling enggak sedikit-sedikit lah guys, untuk apa ya istilahnya, relax sedikit lah ya. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas terkait dengan implementasi dan evaluasi. Kalau sebelumnya kita akan membahas terkait dengan arsitektur, yang mana arsitektur itu merupakan bahan dari implementasi strategi. Nah, apa sih dan kenapa kok kita harus melakukan implementasi strategi? Jadi, ada rencana. Rencana itu adalah segala sesuatu yang akan kalian kerjakan. Kalau kita punya strategi, kalian itu di tahap awal itu kan ada yang namanya IVEV. Nah, di IVEV itu kalian sudah paham banget terkait dengan apa sih faktor internal dan eksternalnya. Ketika kalian sudah menyusun IVEV-nya, lalu di yang kedua, kalian akan menyusun terkait dengan matching stage-nya atau SWOT-nya. Ketika kalian menggunakan SWOT, atau kalian menggunakan IE, BCG, ataupun grand strategi. Setelah di matching stage, hal yang baru yang mungkin kalian baru dapatkan juga adalah ternyata ada tahapan lain yang memang itu penting, yaitu di KSPM yang merupakan decision atau keputusan. Gak usah takut-takut guys ya. Saya nggak gigit. Atau keputusan. Jadi kalau awalnya kita hanya berhenti di matching state, saat ini kita bisa berlanjut ke decision. Karena kalau kalian hanya di matching stage, itu berarti hanya sebagai rencana saja. Jadi alternatif strategi yang kalian buat di matching itu hanya hanya rencana saja. Lalu selanjutnya decision, ini adalah kita paling tidak sudah mulai melangkah ke yang namanya implementasi. Kenapa kok kita melangkah ke implementasi? Karena decision itu kan merupakan sebuah keputusan. Nah, keputusan di sini berarti kita sudah memutuskan mana sih dari alternatif strategi yang kita buat itu yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Masih berupa rencana, sedikitnya dia masih berupa rencana. Tapi kita itu sudah memutuskan bahwa anggaplah kalian punya 8 alternatif strategi. Ada nih yang strategi pertama, apa yang akan saya lakukan? Kedua, apa yang akan saya lakukan? Itu akan lebih baik dibandingkan kalian hanya di matching stage. Karena kalau di matching stage, kalian hanya akan berhenti terkait dengan strategi di strength dan opportunity atau SO-nya ini, ST-nya ini, WO ini, WT ini. Udah, hanya dalam hal itu saja. Tetapi kalian tidak bisa memutuskan mana strategi-strategi yang akan kalian gunakan nantinya. Lalu, ketika kita sudah sampai ke KSPM, ternyata ada lagi nih yang disebut dengan yang minggu lalu kita pelajari, arsitektur strategi. Nah, ini salah satu yang kemarin contohnya
tesisnya salah satu dosen kita juga ya, terkait dengan arsitektur strategi, yang mana di arsitektur strategi itu merupakan bentuk dari implementasi. Jadi bentuk implementasi dari sebuah strategi itu adalah arsitektur strategi. Itulah kenapa Bu, kenapa sih kok penugasan kita hari ini atau penugasan laporannya, proyek kita itu sampai arsitektur, supaya kalian tahu bahwa yang namanya rencana tanpa aksi itu sama dengan menghamburkan sumber daya dan juga tidak akan mengembangkan organisasi atau usaha yang akan kalian teliti dan teliti tadi. Itu ya, jadi kenapa sih kok harus ada yang namanya implementasi strategi. Nah, implementasi strategi sendiri itu merupakan sekumpulan aktivitas dan pilihan untuk melakukan rencana. Jadi apa yang sudah kalian lakukan di arsitektur kemarin itu adalah merupakan implementasi. Sehingga bisa kalian lihat tahapannya, Bu, tahapannya banyak ya, ada 8. Nah, itu adalah supaya kalian tahu bahwa oh ini harus dikerjakan. Jadi alternatif usaha ini itu harus dikerjakan. Cuman kalian arsitekturnya sudah dikumpulkan? Sudah. Nah, di sini ada highlight sedikit terkait dengan arsitektur strategi. Apakah alternatif strategi yang kalian gunakan semuanya kalian daftarkan atau kalian buat di arsitektur? Jadi kalau kalian punya 8 alternatif, apakah 8-8-nya itu dimasukkan ke arsitektur? Kelompok 1 gimana? Gak usah takut, saya nanya ini, nanya. Kelompok 1 gimana? Ada berapa alternatif strategi? Kelompok 1 mana? Iya. Ada berapa alternatif strategi yang dipunya? Ada yang kayaknya. Oke, kita kecil 6 ya. Oke, jadi maksudnya seperti apa? Jadi gini. Sebenarnya di arsitektur strategi, apakah dari semua alternatif strategi yang kita buat itu wajib masuk ke arsitektur? Itu sebenarnya tidak. Jadi, tapi apakah Bu yang sudah masuk semua Bu? Ini saya udah bekerja keras loh Bu ya, masukkan gimana caranya tuh mepet-mepetkan alternatif strateginya ke arsitektur. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi mindset yang di sini, yang konsep yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kalian membuat arsitektur, bisa jadi alternatif strateginya itu tidak masuk semuanya ke arsitekturnya. Boleh. Lalu kalau berapa banyak yang nanti harus masuk ke arsitektur strategi, tidak ada batasannya. Atau kalau kita mempunyai 12 alternatif, maka 12-12 yang masuk, tidak. Itu bergantung dari apa? Kan kita di arsitektur strategi itu dibatasi dengan yang namanya waktu ya. Ketika di sini ada sumbu X, di sini adalah waktunya, dan di sini adalah alternatif strateginya, maka yang ada di sini kan merupakan aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan berdasarkan waktu. Jadi alternatif strategi ini apakah semuanya dimasukkan ke arsitektur atau tidak, itu berdasarkan waktunya. Kira-kira kayak saya punya 12 strategi, apakah 12-12-nya bisa saya kerjakan dalam jangka waktu 3 tahun? Oh bisa ya, berarti kalian bisa masukkan ke situ. Kalau seandainya, apakah bisa saya kerjakan dalam waktu 3 tahun? Tidak. Oh ternyata cuma hanya 4 saja Bu yang yang bisa masuk ke arsitektur strategi. Silahkan 4 saja juga tidak masalah. Lalu ada pertanyaan lain juga terkait dengan apa yang kita bahas di arsitektur strategi. Karena kebanyakan kalau kalian lihat artikel di arsitektur strategi itu kan nggak ada analisisnya. Karena apa? Karena arsitektur strategi tadi itu merupakan implementasi dari sebuah strategi. Sehingga kita tidak mungkin mengatakan bahwa analisisnya apalagi yang mau dianalisis. Lebih kepada kalau kalian menjelaskan arsitektur strategi itu begini. Kalau kalian memasukkan 9-9-nya dalam 3 tahun, itu kalian menjelaskan bahwa kalian memiliki 9 alternatif strategi, yang mana 9 alternatif strategi tersebut diplotkan dalam jangka waktu 3 tahun. Dengan alasan apa kalian memplotkan semua alternatif strateginya dalam jangka waktu 3 tahun? Itu yang ada di penjelasan arsitektur strategi. Strategi yang baik belum tentu menjadi, apabila diimplementasikan belum tentu baik. Jadi perumusan strategi hanya akan menjadi sebuah rencana tanpa implementasi.
Sehingga kalau dibilang bahwa, Bu, kalau seandainya saya melakukan riset tapi tidak sampai arsitektur bagaimana? Ya tidak masalah, tetapi kalian tetap harus memberikan saran yang implementatif kan terhadap si organisasinya. Ini juga menjadi pandangan kalian ketika nanti seandainya kalian melakukan riset, kalian risetnya di strategi. Paling tidak, apa yang kalian sarankan kepada perusahaan atau organisasi tersebut itu adalah sesuatu yang implementatif. Coba kalian baca arsitektur kalian, apakah itu merupakan kalimat-kalimat yang berisi kalimat kata kerja? Nah, kalimat kata kenapa harus kalimat kata kerja? Ya bisa dikerjakan. Kalau kalimatnya sama dengan alternatif strategi, itu berarti kan hanya tatanan rencananya saja. Jadi harus ada kalimat kerjanya atau kata kerjanya. Nah, ini adalah perbandingan perumusan strategi dengan penerapan strategi. Kalau perumusan itu memposisikan kekuatan sebelum tindakan. Jadi kayak kita sama seperti kalian di IVV, kalian itu kan pada intinya, oh kita pengen lihat nih kekuatannya, tapi kita belum tahu kayak gimana sih actionnya mereka, sanggup nggak sih mereka untuk melakukan hal tersebut. Beda dengan penerapan. Kalau penerapan itu lebih kepada, oh ya memang ini kekuatan kita, maka inilah yang bisa kita lakukan. Nah, sama halnya ketika kalian memutuskan bahwa mungkin ada yang di strategi pemasaran, pengembangan strategi pemasaran, strategi pengembangan pemasaran, yang mana ketika kalian itu membuat arsitektur strateginya, implementasinya adalah karena literasi digitalnya kurang, maka sebelum mereka membuat e-commerce, mereka melakukan pemasaran menggunakan platform-platform yang lainnya, maka mereka harus melakukan pelatihan. Jadi bukan berarti kita harus langsung masuk kepada membuka toko di Tokopedia, biasanya kayak gitu ya, atau membuka toko di Shopee. Sekarang perlu ditanyakan, apakah mereka tahu cara membuka tokonya? Apakah mereka itu punya literasi teknologi, punya literasi digital untuk bisa mengelola di sana? Sambil dibaca arsitektur strateginya. Oke, selanjutnya adalah berfokus pada keefektifan, yang satunya adalah efisiensi. Jadi kalau rencana itu hanya terkait dengan efektif atau tidak dikerjakan. Tetapi kalau sudah implementasi, itu kan kita ada constraint-nya ya, ada kendalanya. Terkait dari waktu, biaya, bahkan orang yang mengerjakan si strategi itu tadi. Sehingga memang ada perbedaan antara perumusan dan penerapan si strategi itu tadi. Lalu selanjutnya adalah proses intelektual dan operasional. Kalau perumusan itu lebih kepada kemampuan intelektual kalian untuk memahami bagaimana sih si organisasi atau perusahaan tadi. Jadi sebenarnya ketika kita membuat arsitektur itu masih banyak hal-hal lain di belakang itu yang untuk mereka untuk benar-benar action di strateginya. Lalu selanjutnya membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis yang bagus. Itu yang kalian lakukan ya di strategi. Sama seperti ketika kita membahas KSPM bahwa kalian mempunyai modal untuk melakukan peramalan. Karena apa? Karena kalian sebenarnya nggak tahu keadaan organisasinya seperti apa, mereka di masa yang akan datang mereka akan menjadi seperti apa. Kalian kan tidak tahu. Sehingga apa? Sehingga keterampilan kalian untuk meramalkan, intuisi kalian dan analisis kalian terhadap sebuah perusahaan atau organisasi itu penting untuk di perencanaan. Karena nanti kalau di penerapan itu udah butuhnya adalah motivasi. Mereka mau nggak mengerjakan. Kan biasanya kalau kita ke UMKM, saya ingin ini Bu, meneliti terkait dengan strategi pengembangan pemasarannya. Oh iya, tapi nanti ketika kita sudah punya strateginya, dikerjain nggak? Belum tentu ya kan. Mereka masih akan mikir dananya gimana, siapa yang ngerjain, waktunya kapan. Nah itu. Lalu selanjutnya adalah kalau perumusan itu hanya individu-individu tertentu. Sama seperti kemarin, kalau perumusan itu kan key informant saja. Sedangkan kalau di penerapan itu udah banyak orang yang terlibat. Nah, untuk memulai proses implementasi yang harus diperhatikan adalah ini. Jadi kalau diimplementasi berkaitan dengan pelaksananya. Siapa sih pelaksananya? Dan pelaksanaannya bagaimana? Programnya, anggarannya, SOP-nya, dan sinerginya. Arsitektur strategi itu merupakan implementasi dari alternatif strategi kalian.
Saya coba, sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 ya? 10 dibagi 2, 5, kelompok 5. Kelompok 5 dia punya 11 alternatif strategi. Oke, bisa sebutkan nggak satu alternatif strateginya apa? Kelompok 5 judul ininya, judul laporannya? Strategi pengembangan pemasaran toko ikan hias on farm di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Oke, salah satu strateginya apa? Satu AS saja? Memperbanyak kapasitas ikan hias dan memperluas toko. Oke, kapasitas ikan hias dan memperluas toko. Nah, ini kan diplotkan, kalau diplotkan ke arsitekturnya, apa langkahnya yang dikerjakan? Yang di tahun pertama ya. Kan di sini kan belum ada karyawan, jadinya yang pertama tuh merekrut karyawan, kemudian membuat akun media sosial, terus dilanjut memperluas toko ikan hias dan menambah kapasitas ikan, kemudian menambah mitra kerjasama. Oke, itu di tahun pertama inisiasinya itu. Lalu apakah dia selesai di tahun pertama saja atau ada lagi kerjaannya? Di tahun kedua sama tahun ketiga. Oke, tahun kedua ngapain aja? Yang pertama itu memberikan pengarahan pengelolaan ikan hias pada karyawan, kemudian meningkatkan promosi melalui internet, terus memanfaatkan gadget untuk pemasaran online, kemudian penyusunan perencanaan pembukaan cabang kedua usaha ikan hias, kemudian menambah fasilitas aksesoris dan teknologi pemeliharaan ikan hias, kemudian bermitra dengan penyedia sarana dan prasarana. Di tahun ketiga dia ngapain? Di tahun ketiga itu membuka cabang kedua usaha ikan hiasnya, kemudian menambah agen-agen penjualan ikan hias di berbagai wilayah Indonesia. Oke, terima kasih. Dan terkait dengan pemasarannya, nah kira-kira kalau kita lihat lagi, apa yang bisa mana yang kira-kira bisa memang benar-benar bisa dikerjakan dan mana yang memang kayaknya kurang deh Bu, itu yang mana kira-kira? Melihat dari, ini kan kita mengevaluasi ya lagi ketika sudah disusun nih arsitektur strateginya, kita melakukan rekrutmen tahun pertama, oke, karena memang pekerjanya ada berapa di sana? Nggak ada Ibu. Oh, dia sendirian? Ya, jadinya sebelum memperluas toko itu kayak mau rekrut karyawan dulu itu. Oke, lalu buat akun media sosial, pemiliknya itu apa namanya, dia melek literasi digital nggak? Sebelumnya itu pernah kayak memanfaatkan Facebook itu Bu. Oke, bisa ya, memperluas ininya ya, usahanya, tokonya. Iya. Oke, memperluas toko. Apakah di tahun pertama bisa memperluas toko dengan keadaan dia yang seperti itu? Nah, oke, kita akan melakukan evaluasi di situ. Nah, inilah salah satu bentuk dari evaluasi. Jadi ketika kalian tadi sudah implementasi, kalian kan punya ya apa yang akan dilakukan di tahun pertama, kedua, dan juga ketiga. Lalu itu implementasinya, evaluasinya seperti apa? Nah, kita menguatkan lagi, masuk akal nggak ya kira-kira kalau memperluas tokonya? Kalau terkait dengan rekrutmen, pembuatan akun, itu mungkin. Nah, memperluas toko itu kenapa kok adalah sesuatu hal yang mungkin agak sedikit istilahnya kemungkinannya kecil, karena untuk memperluas itu kan berarti membutuhkan modal. Dengan keadaan mereka yang saat ini seperti itu, apakah bisa atau tidak? Jadi kita akan mengevaluasi apakah nanti memperluas ini memang benar dilakukan di tahun pertama, ataukah nanti mereka memperluasnya di tahun kedua. Ketika apa? Ketika memang mereka pasarnya lebih luas. Jadi ketika kita melakukan pengembangan pemasaran itu ada dua macam, mengembangkan pasarnya atau mengembangkan produknya. Nah, mengembangkan pasar itu tidak harus memperluas, tapi bisa juga kalau pasarnya di Kamal dan Bangkalan, kita mau nih sampai ke Surabaya, atau mungkin kita mau nih sampai ke Sampang, jadi yang wilayah Madura semuanya diambil sama kita, itu mungkin masih bisa. Jadi kita akan mengevaluasinya seperti ini. Lagi untuk diimplementasikan itu relevan atau tidak. Yang kedua, coherence. Padu nggak sih, sesuai nggak sih dengan apa yang memang mereka mau lakukan. Yang ketiga, efektif dan juga efisiensinya. Karena ini berkaitan dengan constraint dari tenaga, waktu, dan juga biaya mereka. Jadi sebenarnya kenapa sih kok ketika sebenarnya nih Bu ya, saya tuh pengen kalau seandainya saya membuat riset terkait dengan strategi, saya tuh pengen sebenarnya apa yang saya hasilkan itu juga mereka implementasi.
Tapi sebagian besar mereka nggak mau. Kenapa? Karena yaitu tadi constraint-nya yang terlalu besar. Yang selanjutnya adalah impact dan sustainability-nya. Jadi itu bagaimana cara kita untuk mengevaluasi dari strategi, implementasi strategi yang akan kita buat. Nah, ini adalah salah satu bentuk juga bagaimana kalian mengevaluasi sebuah strategi. Jadi nanti kalau nanti kita akan ada sebuah game. Nah, game nanti ini kalian akan diminta untuk bermain secara berkelompok. Jadi timnya tolong jangan tengkar ya nanti kalau main-main ya. Nanti kalian akan diminta untuk menuliskan sebuah strategi sebenarnya, strategi apa yang akan kalian kerjakan, dan kalian melakukan evaluasi terhadap strategi tersebut. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah yang pertama, setiap mahasiswa itu satu kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil. Jadi nanti ada tim A dan tim B. Bukan berarti tim A lebih jago, tim B enggak. Itu hanya di split biasa. Jadi tolong nanti kesepakatan dari kelompoknya masing-masing ya terkait dengan mana yang 1A, mana 1B. Di sini ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok, berarti nanti total ada 12 kelompok ya. Jadi nanti kalian dibagi ada 12 kelompok, nanti ada monopoli. Saya punya 3 monopoli di sini. Ini bukan pemasaran, tapi lebih kepada adalah alat kita hari ini. Oke, kita punya 3 monopoli di sini, yang mana 12 kelompok tadi itu akan dibagi menjadi 3 tim. Jadi satu monopoli akan dimainkan oleh 4 kelompok kecil. Pas ya, 4 ya. Jadi nanti akan rebutannya akan lebih bagus. Lalu yang kedua adalah tugasnya apa sih mahasiswa? Jadi ada yang bermain, ada jadi notulensi. Notulensinya ngapain? Ngitungin asetnya. Tanahnya, kalau tiba-tiba tanahnya kalian beli, berapa kalau di hipotek? Jadi harganya adalah harga hipoteknya ya, yang dicantumkan ketika kalian mencatat. Jadi bukan berarti yang satunya cuma lihat, seru. Enggak guys ya. Jadi yang satunya itu adalah kalian mencatat asetnya. Yang ketiga adalah, nanti kita kan ada 2 sesi ya. Kan ada masing-masing ada waktunya. Jadi nanti kalau yang awal nanti ada pertukarannya juga. Jadi akan 2 sesi, yang awalnya di 1A, nanti mereka akan di 1B. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jadi kalian harus menerima keadaan teman kalian yang bermain di situ ya. Nah, yang terakhir adalah kalian akan mengevaluasi strategi tersebut. Jadi sebelum kalian nanti bermain, tolong kalian sebelum membagi kelompoknya jadi 2, kalian merumuskan atau kalian kira-kira strategi apa saja yang harus saya kerjakan supaya aset saya di monopoli banyak. Nah, itu kalian tulis. Nah, nanti di akhir sesi itu nanti akan kalian evaluasi mana strategi yang berjalan, mana strategi yang tidak berjalan. Nah, silahkan kalian tuliskan strategi apa secara berkelompok, silahkan diskusikan kelompok kalian. Strategi apa yang mau kalian kerjakan dalam waktu 5 menit, silahkan. Jadi pertanyaannya hanya 3 nanti, berapa aset akhir ya, akhir kalian total 2 sesi itu, berapa asetnya dan berapa dana yang kalian punya. Yang kedua, mana strategi yang berjalan dan mana yang tidak. Udah itu aja. Kalau seandainya, Bu, iya strategi yang sesi pertama strategi berjalan dengan baik, strategi yang kedua tidak ada strategi. Nah, itu ditulis saja nggak apa-apa seperti itu ya. Feel free seperti itu. Oke? Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di TM ke-15, TM terakhir. Nah, tetap semangat ya. Semoga sehat-sehat, baik fisik maupun mentalnya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video PDD UKT-PT dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.